dari kelompok 3, perkenalkan saya Juneko Hanifin Asis. Saya Nia Salsabila. Saya Rilia Agizara. Di sini kami ingin menjelaskan tentang materi analisis perilaku biaya. Yang pertama ada pengertian analisis perilaku biaya adalah proses untuk memahami bagaimana biaya berubah ketika tingkat aktivitas atau volume produksi dalam suatu perusahaan berubah. Yang selanjutnya ada tujuan utama dari analisis perilaku biaya. Yang pertama untuk membantu manajemen memprediksi biaya. Yang kedua untuk mengendalikan pengeluaran. Yang ketiga untuk mengambil keputusan yang tepat dalam perencanaan dan pengendalian operasional. Selanjutnya ada 3 jenis perilaku biaya. Yang pertama itu ada biaya tetap atau fixed cost, yang artinya tidak berubah meskipun volume aktivitas berubah. Contohnya ada sewa gedung, gaji manajer, dan depresiasi mesin. Selanjutnya ada biaya variabel atau variable cost, yang artinya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas. Contohnya ada bahan baku, upah langsung, dan biaya pengemasan. Yang ketiga ada biaya semi variabel atau mixed cost, yang artinya biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel secara bersamaan. Contohnya yaitu ada tagihan listrik. Selanjutnya ada mengapa analisis perilaku biaya penting. Yang pertama untuk menyusun anggaran, yang kedua untuk menghitung titik impas atau break even point. Selanjutnya ada untuk merencanakan laba, lalu untuk mengambil keputusan jangka pendek seperti menerima atau telah pesanan khusus. Selanjutnya ada untuk menetapkan harga jual yang kompetitif. Yang selanjutnya ada contoh soal. Jadi yang pertama itu menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah. Itu bisa dilihat dari biayanya. Kayak yang soal di sini. Bisa dilihat dari biayanya. Terus di sini tuh titik tertingginya itu ada di 1116. Terus jam mesinnya ada di 6700. Kalau titik terendahnya itu ada di 650. Jam mesinnya 2920. Terus kita cari selisihnya. Selisih biayanya itu ada di 466. Terus selisih jam mesinnya ada di 3780. Selanjutnya untuk mencari tarif variabel 466 dibagi 3780 sama dengan 0,12328. Yang selanjutnya untuk mencari biaya tetap, kita itu cari total biayanya. Total biaya tertinggi itu ada di 1116, terus yang terendahnya ada di 650. Terus cari biaya variabel. Biaya variabelnya itu dapat dari tarif variabel dikali sama jam mesinnya. Nah, untuk mencari biaya tetapnya itu total biaya dikurang sama biaya variabelnya. Itu jadi hasilnya. Jadi tujuan metode titik tertinggi dan titik terendah itu untuk menentukan biaya tetap. Kita masuk ke metode sebaran, di mana sumbu X mewakili jam kerja langsung dan sumbu Y mewakili biaya listrik. Apabila biaya listrik meningkat ketika jam mesin meningkat, maka dapat dihitung rata-rata biaya bulanan dikurang elemen tetap sama dengan rata-rata bulanan elemen variabel dari biaya. Contohnya 1010 dikurang 850 sama dengan 160. Nah, 850-nya ini kita asumsikan jadi elemen tetap yang disebutkan adalah asumsi dari biaya listrik dan biaya jam kerja yang ada pada soal. Lalu rumus pada metode sebaran yaitu rata-rata bulanan elemen variabel biaya dibagi rata-rata bulanan jam mesin sama dengan biaya variabel per jam mesin. Tadi yang sudah kita hitung didapat 160, jadi 160
dibagi 5.782 jam. Jadi rata-rata bulanan elemennya 160 dan rata-rata bulanan jam mesinnya 5.782 jam, sama dengan Rp 0,028 per jam mesin. Di sini saya ingin menjelaskan tentang metode kuadrat kecil. Nah, langsung ke cara penyelesaiannya. Di tabel ini ada 7 tabel. Di tabel pertama yaitu ada biaya listrik. Biaya listrik ini diambil dari tabel yang ada soal di atas. Lalu di tabel yang kedua itu ada penyimpangan dari rata-rata biaya. Di tabel ini cara perhitungannya yaitu biaya listrik dikurang dengan rata-rata biaya per bulan. Yaitu contoh di bulan Januari 1,116 dikurang dengan 1010 dapat hasilnya 106. Lalu di tabel yang ketiga itu ada jam mesin, itu diambil dari tabel soal yang di atas. Lalu di tabel yang keempat itu penyimpangan dari rata jam mesin. Hasil tersebut didapat dari jam mesin dikurang dengan rata-rata per bulan di jam mesin, yaitu 5,782. Lalu di tabel selanjutnya itu ada tabel dikuadratkan, itu diambil dari tabel yang keempat, penyimpangan dari rata-rata jam mesin dikali 2. Contohnya di bulan Januari 918 pangkat 2, yaitu hasilnya 852,724. Tabel yang keenam itu hasilnya dapat dari XI dikurang X dikali dengan Y, I dikurang Y, yaitu tabel dari tabel yang keempat dikali dengan tabel yang kedua, didapatlah hasilnya. Contohnya 918 dikali dengan 106, hasilnya yaitu 97,308. Lalu di tabel yang terakhir yaitu tabel dikuadratkan, didapat dari YI dikurang Y2 dipangkatkan 2, yaitu didapat dari contohnya di bulan Januari 106 dikali 106, yaitu dapat 11,236.